Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam rahmat serta lindungan Allah, tetap semangat dalam beraktivitas ya. Meskipun pandemi ini belum berakhir, masih ada, jadi kita harus tetap selalu menjaga kesehatan diiringi dengan protokol kesehatan. Oke. Baik, hari ini kita akan mempelajari atau membahas materi mengenai eksepsi. Nah, pembahasan mengenai eksepsi ini sangat luas ya, dan cukup kompleks. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Apa sih eksepsi? Ya, kalau bahasa Belanda bilangnya eksepsi, kalau bahasa Inggris sebutannya exception ya. Jadi ada dua bisa kita sebut. Kalau bahasa Indonesia ya biasa eksepsi gitu. Nah, secara umum eksepsi itu artinya pengecualian. Akan tetapi jika kita membahas pengertian eksepsi dalam konteks hukum acara, maka eksepsi ini bermakna tangkisan atau bantahan. Bisa juga diartikan sebagai pembelaan. Pembelaan siapa? Pembelaan yang diajukan oleh tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Ya, akan tetapi ada tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ini berbeda-beda ya. Kita akan klasifikasikan apa saja. Yang pertama ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formil dari gugatan tersebut. Misalkan gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil ya, yang mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak sah ya, maka dari itu gugatannya tidak dapat diterima atau inadmissible. Kemudian selanjutnya keberatan, karena itu keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ya tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok-pokok perkara. Jadi bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan ada bagiannya tersendiri ya, mengikuti eksepsi. Di belakang eksepsi baru itu ada pengajuan terhadap materi pokok perkara. Lalu kemudian apa sih tujuannya dari tujuan pokok dari pengajuan eksepsi ini gitu ya. Jadi tujuan pokok dari pengajuan eksepsi ini itu adalah agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaannya tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Jadi pengakhiran yang diminta itu melalui eksepsi. Tujuannya agar pengadilan yang pertama menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Artinya ini belum menyangkut pokok gugatan ya, masih hal-hal yang formal. Kemudian yang kedua, berdasarkan putusan negatif yang tadi itu yang sudah sebelumnya dijelaskan, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara. Jadi di sini yang dilihat dari gugatan formilnya, tata caranya itu. Contohnya gimana? Misalkan tergugat mengajukan eksepsi terhadap apa? Terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat itu karena gugatannya tidak jelas. Nah, kemudian apabila eksepsi yang diajukan oleh tergugat itu diterima dan dibenarkan oleh pengadilan negeri, proses penyelesaian perkaranya diakhiri dengan putusan negatif. Apa itu putusan negatif? Yang menyatakan bahwa gugatan dari penggugat itu tidak dapat diterima.
Contohnya bisa dilihat dari putusan MA nomor 239K garis miring SIP garis miring tahun 1986 ya. Nah, syarat formil itu diantaranya dalam putusan itu kurang lebih isinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil ya, tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan itu tidak berdasarkan hukum. Itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah ada lagi di putusan MA nomor 216K garis miring SIP garis miring 1974. Isinya kurang lebih penggugat dalam gugatannya itu menyengketakan beberapa bidang tanah dan juga memasukkan tanah-tanah miliknya yang dikuasainya sendiri. Nah, terhadap objek tersebut pengadilan menyatakan bahwa gugatannya tidak dapat diterima karena sepanjang mengenai objek dimaksud ya. Jadi itu menurut pengadilan tidak termasuk kepada objek gugatannya dia karena tanahnya itu bersengketa, karena tanahnya yang dimasukkan tidak sesuai itu. Nah, jadi terhadap objeknya yang diperkarakan itu pengadilan menyatakan bahwa gugatannya tidak dapat diterima. Selanjutnya juga ada putusan MA nomor 716K garis miring SIP garis miring 1973. Di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili ya, lalu eksepsinya diterima dan dibenarkan oleh pengadilan serta menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima karena yang berwenang dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima itu karena yang berwenang mengeluarkan izin bangunan atas tanah yang disengketakan dalam lingkup wilayah Kota Madia itu wali kota, jadi bukan kewenangan pengadilan negeri. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah HGB nomor 171 itu atas nama tergugat tidak dapat diterima karena apa yang disengketakan berada di luar yurisdiksi pengadilan negeri gitu. Oke, lantas bagaimana cara pengajuan eksepsinya gitu ya. Mengenai cara pengajuan eksepsi ini diatur dalam beberapa pasal ya, yang terdiri dari ada di pasal 125 ayat 2, kemudian pasal 133, pasal 134 dan pasal 136 HIR. Nah, nanti bisa dilihat di pasal-pasal tersebut. Cara pengajuannya itu berdasarkan pasal-pasal yang sudah disebutkan tadi, terdapat perbedaan cara mengenai saat pengajuan eksepsinya ya, tentu saja dikaitkan dengan jenis eksepsi yang bersangkutan. Jadi cara pengajuan eksepsinya itu ada dua ya, seperti yang sudah saya jelaskan di tabel, tapi mungkin tabel terpotong itu ya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah cara pengajuan eksepsi kewenangan absolut. Yang kedua ada cara mengajukan eksepsi atas kewenangan relatif dari pengadilannya. Bahas yang pertama dulu, cara mengajukan eksepsi kewenangan absolut ya. Mengenai pengajuan eksepsi kewenangan absolut ini diatur dalam pasal 134 dan pasal 132. Nah, berdasarkan kedua pasal tersebut ya, dapat digariskan beberapa poin. Yang pertama, dapat diajukan tergugat setiap saat. Artinya eksepsi ini boleh diajukan oleh tergugat setiap saat, kapanpun selama proses pemeriksaan berlangsung pada sidang tingkat pertama ya, boleh. Kemudian tergugat juga berhak mengajukannya
sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan ya. Jadi jenis eksepsi ini dapat diajukan kapan saja sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya juga tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tapi terbuka juga dalam segala tahap proses pemeriksaan gitu ya. Kemudian yang kedua, secara ex officio hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang. Ketentuannya diatur dalam pasal apa? Pasal 132. Bunyinya seperti ini ya. Di dalam pasal 132 itu dijelaskan bahwa dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan dalam hal ini eksepsi ya tentang ketidakwenangannya karena jabatannya, wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. Artinya walaupun tergugat tidak mengajukan eksepsi, tapi kalau hakim merasa bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat di luar kewenangannya, maka hakim wajib menolak. Hakim wajib mengatakan dengan tegas bahwa, bukan menolak ya, menyatakan dengan tegas bahwa pokok perkara yang diajukan oleh penggugat itu di luar kewenangannya gitu. Jadi pada prinsipnya itu tidak ada perbedaan ya antara pasal 134 dengan pasal 132. Jadi tidak ada perbedaan pengaturan ya, hanya saja sedikit berbeda pada penegasan pengajuannya ya. Ada kalau di pasal 134 mengatur dengan tegas eksepsi kompetensi absolut ini ya, yang dapat diajukan setiap saat. Oke. Lalu kalau kita lihat dari dua pasal tersebut, kita dapat mengemukakan landasan yuridis mengenai eksepsi kompetensi absolut ini ya. Jadi ada dua yang kita bisa tarik dari kedua pasal itu. Yang pertama, bahwa tergugat dapat mengajukan eksepsinya setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian yang kedua, hakim secara ex officio wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya. Dalam hal apa? Yang pertama, apabila perkara yang diajukan secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan pengadilan lain gitu. Kemudian kewajibannya itu mesti dilakukan secara ex officio meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu. Artinya secara langsung dinyatakan oleh hakim. Ya. Jadi kewajiban hakim di sini untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksa itu bersifat imperatif. Ya, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Jadi sifatnya imperatif. Maka eksepsinya ada atau tidak, diajukan atau tidak oleh tergugat dalam hal melampaui batas kewenangan pokok perkaranya dia ya, hakim wajib menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang. Oke. Sejauh objek yang diperkarakan oleh penggugat di dalam gugatannya itu termasuk ke dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain gitu ya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya hakim harus menyatakan. Dasar hukumnya adalah putusan MA nomor 317K garis miring PDT garis miring 1984. Itu adalah dasar hukumnya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, mengenai pengajuan eksepsi kompetensi absolut ini dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi. Artinya yurisdiksi absolut ini merupakan persoalan ketertiban umum atau public order ya. Oleh karena itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Maka yang melanggar konsekuensinya adalah batal demi hukum gitu. Oleh karena itu tergugat dapat mengajukan eksepsi
pada tingkat banding maupun kasasi yang dituangkan dalam memori banding dan kasasi gitu ya. Alasannya apa? Alasannya adalah telah terjadi cara mengadili yang melampaui batas gitu. Namun akan tetapi meskipun demikian ya, artinya meskipun diajukannya dalam memori banding, hakim pada tingkat banding dan kasasi wajib memeriksa dan memutuskan tentang hal itu berdasarkan fungsi ex officio yang telah digariskan dalam pasal 134 HIR itu. Selanjutnya yang kedua, mengenai cara pengajuan eksepsi kompetensi relatif. Lah, mengenai bentuknya cara pengajuan secara kompetensi relatif ini, eksepsi kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 125 ayat 2 dan pasal 133 HIR. Oke. Kalau kita lihat isi dari kedua pasal tersebut ya, kita dapat menyimpulkan hal-hal pokok dari pasal-pasal tersebut. Di antaranya yang pertama, bentuk pengajuannya. Nah, jadi pengajuan eksepsi kompetensi relatif yang dibenarkan secara hukum itu bisa berbentuk lisan, bisa berbentuk tulisan. Jadi bisa secara oral atau bisa secara in writing. Tuh. Kalau yang secara lisan itu diatur dalam pasal 133 HIR. Ya, jadi di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang atau tergugat memiliki hak untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Ya, jadi apabila ada tergugat menyatakannya secara lisan, pengadilan negeri tidak boleh menolak atau menyampingkannya, dan hakim wajib menerima dan mencatatnya dalam berita acara persidangan untuk kemudian langkah selanjutnya dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Apabila ada hakim yang menolak dan tidak mau mendengarkan atau mempertimbangkan eksepsi secara lisan ini, maka hakim tersebut dianggap telah melanggar tata tertib beracara dan tindakannya itu dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau abuse of authority gitu ya. Oke, selanjutnya ada lisan, tentu saja boleh juga dilakukan secara tulisan atau in writing. Ketentuannya diatur dalam pasal 125 ayat 2 junto pasal 121 HIR. Apa itu isinya? Jadi menurut pasal 121 HIR, tergugat yang pada hari sidang itu diberikan hak untuk mengajukan jawaban tertulis terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Tuh ya. Kemudian dalam pasal 125 ayat 2 juga dijelaskan bahwa dalam surat jawabannya tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk ke dalam kewenangan relatif pengadilan negeri yang bersangkutan gitu. Karena eksepsi itu kemudian dikemukakan dalam surat jawaban, itu artinya bahwa pengajuannya itu bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan terhadap pokok perkara. Artinya kalau absolut itu kan bisa dipisahkan dari pokok perkara. Kalau relatif ini tidak bisa bergabung, jadikan satu. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua, saat pengajuan kapan? Kalau tadi kan kalau yang absolut itu boleh sepanjang waktu, ya. Nah, kalau pengajuan eksepsi kompetensi relatif ini dalam pasal 125 ayat 2 dan pasal 133 HIR, pengajuannya itu disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat pengajuan jawaban pertama terhadap
materi pokok perkara. Tuh, jadi pengajuannya itu pada sidang pertama diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Jadi ada perbedaan dalam hal penyampaian eksepsi di sini ya, antara eksepsi absolut dengan eksepsi relatif. Kalau eksepsi absolut itu boleh diajukan sepanjang waktu selama belum putusan. Kalau eksepsi relatif ini pengajuannya harus berbarengan dengan jawaban pertama dari tergugat terhadap pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat gitu ya. Jadi kalau tergugatnya itu sudah mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat, akan tetapi dia lupa membuat eksepsi terhadap eksepsi relatif, maka gugurlah haknya tergugat untuk menyampaikan eksepsi terhadap kewenangan relatif gitu ya. Selanjutnya yang terakhir mengenai upaya hukum terhadap putusan eksepsi. Mengenai hal ini diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Ya, nanti kalian bisa lihat, bisa cari, dan kalian bisa baca undang-undang tersebut. Saya rangkum saja. Jadi di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 itu dijelaskan bahwa yang pertama, putusan pengadilan negeri yang dapat dibanding adalah putusan akhir. Artinya mengenai putusan akhir di sini seperti putusan sela ya, hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir. Jadi oleh karena itu terhadap putusan sela ya yang dijatuhi terhadap eksepsi kompetensi ini tidak dapat diajukan banding secara tersendiri. Jadi tetap berbarengan dengan banding terhadap pokok perkara. Kemudian selanjutnya putusan penolakan eksepsi kompetensi adalah putusan sela, tidak dapat dibanding sendiri. Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, cara penyampaian yang mesti diterapkan hakim itu harus merujuk kepada pasal 136 HIR. Jadi maksudnya diantaranya di dalam pasal tersebut yang pertama adalah menghentikan pemeriksaan pokok perkara, kemudian memeriksa dan memutuskan eksepsi kompetensi yang diajukan. Lalu dengan demikian eksepsi terhadap eksepsi yang diajukan harus lebih dulu dijatuhi putusan. Kalau ternyata eksepsinya tidak beralasan sehingga cukup dasar hukum bagi pengadilan untuk menolaknya, maka penolakan tersebut dituangkan di dalam putusan sela ya, yang berisi amar putusannya yaitu menolak eksepsi tergugat dan menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili serta memerintahkan kepada para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Nah, itu adalah amar putusannya. Jadi kalau ditolak putusannya adalah putusan sela, isinya seperti itu. Gitu ya. Maka oleh karena hal tersebut, karena hakim sudah menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat, maka secara otomatis ya langsung berlanjut kepada pemeriksaan dan mengadili perkara yang dibarengi dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Dan putusan yang dijatuhkan dalam penolakan tersebut bukan putusan akhir ya, tapi disebutnya adalah putusan sela. Gitu. Kemudian terhadap putusan sela tadi berlaku sepenuhnya ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Jadi terhadap isinya ya, bahwa terhadap putusan sela itu tidak dapat diajukan banding secara tersendiri dan berdiri sendiri.
kalaupun pengajuan banding ingin diadakan banding gitu ya terhadapnya, itu hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan putusan akhir. Oleh karena itu, jika tergugat ingin mengajukan banding terhadap putusan sela yang menolak eksepsi tadi, ya, tergugat harus menunggu sampai pengadilan negeri menjatuhkan putusan akhir. Putusan akhir ini putusan terhadap pokok perkara yang diajukan, gugatan yang diajukan oleh penggugat. Oke, selanjutnya bagaimana jika eksepsinya diterima gitu ya. Kalau tadi kan eksepsinya ditolak, bagaimana jika eksepsinya diterima? Nah, maka apabila pengadilan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat, maka bentuknya adalah putusan akhir. Ya, hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947. Yang menyebutkan bahwa putusannya adalah putusan akhir ya. Dalam amar putusannya itu dijelaskan bahwa artinya pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Artinya putusan itu sifatnya mengakhiri proses pemeriksaan, dan kemudian terhadap putusan yang dijatuhkan ini terbuka upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Gitu. Ya, baik, sampai di sini materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan di grup WhatsApp ya, boleh melalui voice note atau boleh juga diketik, silahkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.